Terima kasih kepada moderator Bapak Ruri yang cukup melebihkan tentang background saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar ini. Bahwa saya alumni IPB dengan nomor B14250. Kebetulan ada teman yang masih menyimpan pada waktu OSMA dulu. Jadi itulah teman satu kos di Babakan Pandai. Jadi cukup menjadi kebanggaan saya pada hari ini saya diundang oleh teman-teman satu angkatan untuk berbicara selama pengembaraan saya setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah saya juga sudah apa istilahnya mampu memberikan pemahaman bahwa biologi molekuler kepada putri saya yang apoteker, bahwa biologi molekuler adalah sesuatu keilmuan yang memang sulit dipahami tapi dipentingkan oleh perkembangan dunia. Selama ini kami terus terang mempelajari tentang tidak semua virus, khusus virus RNA, karena memang virus RNA ini adalah suatu makhluk hidup yang unik di alam semesta ini. Nah, kemudian tadi juga Presiden Gengsi sempat menyebutkan nama saya dengan status guru besar biokimia dan bioterorisme. Jadi kami meyakini bahwa virus ini bisa juga dijadikan sebagai alternatif perang yang lain, yaitu bioteroris. Oleh karena itu pada waktu pengukuhan guru besar saya mengambil topik tentang peranan biologi molekuler dalam antisipasi bioterorisme dan penyiapan vaksin biodefense menuju kemandirian bidang kesehatan dan ketahanan bangsa Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini saya agak cepat mungkin karena memang waktunya terbatas, sementara yang ingin saya sampaikan cukup banyak, tetapi mungkin saya ambil poin-poinnya saja. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu saya sampaikan pada pertemuan ini. Bahwa virus COVID diawali oleh terjadinya musibah atau wabah di Wuhan, dan kita juga sudah sama-sama tahu banyak informasi yang sudah kita terima, baik informasi formal maupun melalui web medsos-medsos, cukup banyak informasi-informasi yang bisa melengkapi pemahaman kita. Nah, ada satu hal yang tidak bisa kita ingkari, bahwa hampir seluruh penyakit-penyakit pada manusia itu bersumber pada hewan. Jadi oleh karena itu peran dari teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan atau teman-teman biologi yang mempelajari, mendalami tentang karakter dan biologi dari hewan itu sangat penting, karena mereka hewan ini menjadi suatu terminal untuk menuju kepada hal-hal yang bisa menyebabkan masalah kepada kesehatan manusia. Nah, ini adalah sebuah paparan yang sepintas saja tahun 2004 bahwa sebegitu besarnya penyakit-penyakit yang tersebar di seluruh dunia dan mungkin akan menyebar, akan melintasi batas-batas negara, karena kuman, baik itu virus, bakteri, tidak mengenal visa, tidak mengenal perbatasan negara, tidak mengenal batas wilayah-wilayah administrasi. Oleh karena itu, antisipasi sangat penting dengan melakukan prediksi-prediksi terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kuman-kuman tersebut. Nah, saya ingin mengatakan bahwa selama ini yang muncul di seluruh dunia, bahwa pandemi COVID ini seolah-olah hanya virusnya yang salah. Seolah-olah hanya virus itu yang menyebabkan terjadinya pandemi. Padahal virus itu cuma melakukan tugas alaminya, yaitu sebagai makhluk hidup, dia harus memperbanyak diri, harus melakukan replikasi. Permasalahannya bahwa di dalam replikasinya, dia harus menumpang kepada material biologis yang dimiliki oleh host atau oleh inang, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi dia akan melakukan pekerjaan memperbanyak diri di dalam sel, di dalam tubuh host atau inang tersebut. Kemudian dia keluar dalam arti sebagai virion-virion. Nah, problemnya adalah pada waktu keluar inilah menjadikan
situasi-situasi terhadap inang itu yang belum tentu siap menghadapi rusaknya sel, kemudian terjadinya perubahan-perubahan perbanyakan virus. Jadi sebetulnya pandemik ini adalah hasil resultante dari virus dan inang serta lingkungan. Nah, pasti virus itu mempunyai sebuah reseptor. Nah, kemudian di sini pada waktu awal-awal, pada waktu Februari, kita belum tahu persis reseptor dari COVID itu apa, tapi masih ada dugaan-dugaan, tapi akhir-akhir ini sudah dipastikan bahwa reseptor atau tempat masuknya virus ke dalam sel itu adalah yang disebut dengan ACE2 atau dibantu oleh dengan TMP-PRSS. Nah, ini adalah sebuah reseptor. Jadi kalau suatu individu belum punya reseptor, tidak akan dimasuki oleh COVID. Tetapi problem-problem yang akan datang, bahwa virus tidak akan mau mati sia-sia. Jadi siapapun, walaupun tidak mempunyai reseptor, dia akan menyesuaikan diri dengan reseptor yang tersedia. Nah, kalau kita lihat skematis dari virus ini pada waktu dia masuk dari permukaan, dari lubang hidung dan tenggorokan, maka dia akan melakukan suatu penyebaran-penyebaran, yang ini nanti masalah manifestasi klinis akan disampaikan oleh spesialis paru. Tapi saya melihat bahwa di sini ada suatu skema-skema yang akan ditunjukkan oleh virus COVID ini, baik yang mulai dari OTG, orang tanpa gejala, kemudian sampai ada cytokine storm, yaitu Profesor Nidom, bisa sedikit keras suaranya, Pak? Oke. Cytokine storm. Nah, kemudian cytokine storm inilah yang nanti akan ada kaitannya dengan riset-riset kami yang berkaitan dengan flu burung. Nah, kemudian COVID ini sebetulnya tidak akan menimbulkan suatu problem tatkala dia hanya sendirian, tidak ada masalah di dalam sel inang, tetapi akan menjadi serius tatkala adanya komorbid. Komorbid itu terutama terjadi pada seseorang atau inang yang mengalami permasalahan di pembuluh darah. Jadi tatkala virus ini akan menginfeksi hanya sebatas dari sel ke sel, tidak masuk di dalam pembuluh darah, maka dia akan menjadi ringan dan akan sembuh sendiri. Nah, itu nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut masalah manifestasi klinisnya. Nah, seperti ini macam-macam yang diterima yang ada manifestasi gejala patologi kliniknya atau patologi anatominya yang ini berasal dari luar negeri. Sayangnya di Indonesia belum banyak data-data tentang korban yang meninggal akibat COVID ini, sehingga tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Ya, tentunya ini sebetulnya perlu bahwa dilakukan riset-riset yang berkelanjutan. Nah, kemudian kenapa saya mengatakan virus COVID ini cerdik? Pertama, jadi ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, di samping tugas alami tadi, virus ini adalah merampok inang. Artinya bahwa di dalam dia memperbanyak diri, dia menggunakan semua perangkat biologis yang dimiliki oleh inang. Oleh karena itu, pada waktu kita melakukan pemilihan obat-obat untuk mengatasi COVID ini, akan berhadapan dengan masalah sel. Karena kita ngobati virus, menetralisir virus, berarti kita melakukan disfungsi terhadap protein-protein yang dibutuhkan oleh virus itu. Akibatnya bisa menimbulkan side effect. Oleh karena itu tidak begitu gampang kita melakukan bahwa ada obat ini, ada obat itu. Tatkala kita sudah berhadapan dengan side effect yang ditimbulkan oleh obat itu sendiri. Jadi pada satu sisi kita ingin menetralisir virus, tapi pada sisi yang lain bisa terkena pada selnya itu sendiri. Nah, ini contoh dari beberapa obat-obat yang selama ini dikembangkan di dunia. Tidak ada suatu obat yang memang betul-betul bisa berwarna hijau secara keseluruhan. Ada saja bahwa warna hijau kemudian tidak berefek, kemudian ini, dan ada juga yang berwarna kuning, di mana kuning itu
kayak tidak berbeda secara signifikan. Jadi belum ada sampai sekarang ini obat betul-betul cospleng terhadap COVID ini. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan terus diupayakan oleh seluruh center atau industri farmasi. Yang kedua, ini yang agak menarik buat saya. Jadi saya karena kebetulan apa istilahnya peneliti virus, jadi ini yang betul-betul buat saya menjadi sesuatu yang virus-virus cerdik. Jadi virus COVID ini bisa membetulkan kesalahan replikasi. Di mana virus RNA biasanya ada permasalahan terhadap proofreading. Jadi pada waktu virus itu memperbanyak diri, harusnya misalkan adenin itu di-copy menjadi urasil, atau guanin di-copy menjadi sitosin. Jadi itu urusan di dalam molekuler. Nah, ini virus ini tidak mampu kalau misalkan guanin berpasangan dengan adenin. Virus umum itu tidak mampu membetulkan. Jadi tetap G akan menghasilkan A. Nah, itulah yang disebut dengan mutasi. Sehingga virus RNA secara umum itu pembicaraan mutasi menjadi penting. Tetapi untuk virus COVID, karena dia bisa membetulkan, jadi kalau G dipasang ternyata ada pasangan A, maka dia akan betulkan menjadi pasangan kembali di C oleh suatu protein yang disebut non-struktural protein 14, jadi NSP14. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk membuat protein NSP14 yang bisa membetulkan mutasi. Oleh karena itu, virus COVID bukan mutasi seperti virus-virus yang lain seperti flu burung dan sebagainya yang menjadi satu ciri khas dari virus RNA. Tetapi kalau ada mutasi itu berarti sangat penting. Berarti virus ini memang betul-betul melakukan suatu istilahnya prediksi yang akan mengganggu kehidupan dia. Karena itu mutasi ini jadi tidak begitu gampang berubah virus ini. Oleh karena itu saya memprediksi bahwa virus COVID ini akan bertahan agak cukup lama di dunia ini karena kemampuan dia untuk membetulkan kesalahan replikasi. Yang kedua, adanya non-struktural protein 14 ini juga mampu kalau ada suatu obat-obat atau antiviral yang bersifat analog. Jadi ada seperti remdesivir, kemudian ribavirin, jadi grupnya oseltamivir, itu sebetulnya dengan cara mengganggu replikasi. Jadi kalau tidak salah, terakhir informasinya remdesivir dari India sudah disetujui oleh BPOM. Tapi untuk itu juga harus hati-hati karena virus ini mampu menyingkirkan remdesivir ini dari dalam tubuh sel tadi untuk mengganggu replikasi dia. Jadi perbanyakan virus tetap terjadi, remdesivir dihilangkan oleh NSP14. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin publikasi kami yang terakhir-terakhir ini menjadi banyak pembicaraan karena kami menyampaikan bahwa adanya mutasi pada D614G dengan adanya antibody dependent enhancement. Jadi yang merah ini ternyata bahwa suatu motif urutan protein, ya, sekuen protein yang ada di dalam COVID, di mana dia adalah motif ADE. Nah, motif ADE ini bisa mengganggu adanya antibodi di dalam tubuh. Apakah antibodi di dalam tubuh berasal dari vaksin atau antibodi berasal dari plasma konvalesen? Ini masih kita betul-betul kita cermati, jangan sampai bahwa kejadian COVID dengan vaksinasinya sama dengan kejadian demam berdarah pada waktu di Filipina. Nah, kenapa kalau sampai ADE? Ini gambaran sepintas bahwa kalau tanpa ADE, maka virus-virus ini bisa langsung diikat oleh suatu antibodi. Tapi dengan adanya motif ADE pada di virus ini, dia seolah-olah bisa melakukan manuver. Tetap dia diikat oleh antibodi, tetapi dia mencari reseptor lain, yaitu FC2 gamma, yang berada di dalam
makrofag atau monosit. Sehingga meskipun virus ini tetap bisa diikat oleh antibodi, baik itu dari vaksin maupun dari plasma konvalesen, tapi virus ini tetap bisa masuk ke dalam makrofag, bukan kepada sel biasa. Itulah yang kita khawatirkan, bahwa tatkala dia masuk ke dalam makrofag, maka yang rusak bukan sel biasa, tetapi sel-sel sistem imun. Jadi hampir mirip dengan HIV/AIDS. Oleh karena itu perlu fenomena ini dikaji betul-betul secara mendalam, mumpung sekarang di Indonesia sudah sedang dilaksanakan clinical trial ketiga. Nah, COVID juga membuka pemahaman konsep baru, yaitu paradigma baru di dalam konsep penyakit infeksi. Jadi ini betul-betul saya sampaikan di dalam forum IPB University, karena ini menyangkut juga nanti perkembangan-perkembangan yang akan datang. Jadi kalau selama ini konsep penyakit itu adalah one pathogen, one disease. Tapi untuk yang akan datang itu adalah one pathobium, one disease. Jadi kalau one pathogen, one disease itu mikroba tunggal. Kemudian ada faktor virulensi menjadi suatu penyakit. Jadi sekarang konsep bahwa penyakit orang yang dinamakan gejala klinis COVID itu dicari hanya virus COVID-nya saja, tidak dicari oleh yang lain-lain. Tetapi sekarang fenomena penyakit COVID ini kan ada komorbid. Sampai seberapa jauh komorbid itu juga merupakan satu kesatuan dengan COVID ini. Nah, itu kita namakan sebagai konsep pathobium. Jadi interaksi komunitas mikroba, host, lingkungan menjadi suatu penyakit. Jadi one disease, one pathobium. Nah, di sini ada suatu hal yang menarik. Kalau konsep patogenesis itu memang dicari obat yang spesifik atau vaksin yang spesifik. Tapi kalau di one pathobium itu obat tradisional. Jadi artinya bisa saja mikroba itu berasal dari manusia, bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tumbuhan. Itu nanti menjadi satu kesatuan, membuat sesuatu yang bersifat aspek klinis atau aspek kerugian ekonomi pada host yang terakhir. Jadi kalau pada manusia ya dia akan menjadi aspek penyakit. Kalau pada hewan mungkin pada aspek penyakit yang bisa menimbulkan kerugian. Pada tanaman bisa menimbulkan pada aspek-aspek kerugian ekonomi atau bersifat mengganggu di dalam ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya konsep yang akan datang itu lebih dekat dengan filosofi pengobatan tradisional medicine, karena biasanya jamu atau rempah-rempah itu lebih pendekatannya kepada kesehatan, bukan pada pengobatan satu penyakit. Ya. Jadi oleh karena itu formulasi bahan alam itu sangat penting untuk dikembangkan yang akan datang. Profesor, waktunya 5 menit lagi. Ya, ini bikin 2 slide. Jadi oleh karena itu pada waktu Februari 2020, saya terus terang resah melihat kesiapan kita di dalam menghadapi COVID ini belum begitu kuat di dalam masyarakat. Padahal saya melihat bahwa wabah pandemi ini begitu akan mengguncang masyarakat Indonesia tatkala kita tidak memberikan ini. Oleh karena itu saya buka-buka arsip kami dari riset, kami memang pernah melakukan pengaruh kurkumin pada flu burung, karena flu burung menyebabkan terjadinya badai sitokin, dan kurkumin bisa digunakan untuk pendekatan. Jadi pada waktu itu kami mempunyai formula yaitu kunyit, jahe, dan serai serta temulawak untuk diberikan pada flu burung saat itu. Kemudian kami lakukan di virus corona. Jadi kebetulan kami BNF menerima sampel-sampel, jadi kami mempunyai stok virus sehingga kami bisa lakukan. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Jadi kami sekarang perlu mengajak kepada semua pihak bahwa mari kita hadapi virus COVID ini dengan suatu kejelihan dan kecerdikan yang lebih dari virus itu sendiri. Nah, kami juga sedang mengembangkan suatu riset
untuk mengantisipasi dengan cara melakukan blocker dari COVID-19. Nah, kemudian saya ikut juga timnya Pak Kamal untuk mengambil untuk menyiapkan suatu alternatif antibody yang bukan, kalau saya menyebutnya non-human antibody, barangkali nanti Pak Kamal akan lebih jelas untuk bagaimana konsepnya. Tapi bagaimanapun menghadapi COVID harus lebih jeli dan lebih cerdik dari virus itu sendiri. Demikian Pak Rudi, kita bersatu melawan corona, insya Allah gengsi IPB dan Indonesia bisa melawan. Kiranya cukup segitu, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.